Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Baik, kali ini saya akan membahas sudah saatnya gagal bayarkan semua pinjolmu sebelum hidupmu mati suri. Bagaimana penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini pembahasan yang cukup ekstrim, yaitu gagal bayarkan semua pinjolmu saat ini sebelum hidupmu mati suri. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh nasabah-nasabah pinjaman online, baik itu melalui kolom komentar yang bertanya apakah kalau misalkan gagal bayar 7 juta di aplikasi tertentu, apakah aman atau tidak? Keresahan-keresahan tersebut banyak terjadi di kalangan jutaan nasabah pinjaman online yang saat ini mungkin sudah banyak yang tidak mampu bayar dan akhirnya gagal bayar. Karena ketidakmampuan lagi untuk bayar yang awalnya masih merawat pinjol-pinjol tersebut, karena menjaga nama baik agar tetap bagus, agar skor kredit tetap bagus, jadi akhirnya terus dirawat, gali lubang, tutup lubang, awalnya 100.000, 500.000, 1 juta, dan akhirnya tanpa mereka sadari hutang tersebut semakin menumpuk. Nah, kalau misalkan hal itu sampai terjadi pada kalian semuanya, tunggulah kehancuran hidup kalian. Karena dengan cara kalian gali lubang, tutup lubang di satu pinjaman online ke pinjaman online yang lain, secara perlahan-lahan tidak butuh waktu lama, hutang kalian akan semakin menumpuk. Misalkan awalnya hutang kalian itu segini, seleher. Selanjutnya karena tidak disadari, nambah jadi segini. Akhirnya kelelep dalam lingkaran hutang pinjaman online. Hal ini harus dihindari karena kalau misalkan tidak dihindari dan tidak diantisipasi sedini mungkin, maka hidup kalian akan hancur selamanya. Kalian akan hancur dan paling miskin dari orang-orang yang paling miskin. Kalau misalkan saya salah ngomong, silahkan kalian rawat pinjol-pinjol kalian dengan cara gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubangnya mau pinjam ke saudara, ke teman, ke siapa, silahkan awalnya dari situ. Lalu karena sudah kepepet, kalian gali lubang, tutup lubang di pinjaman online yang satu. Karena tidak ada uang, pinjam lagi ke pinjaman online yang lain. Dari situlah cikal bakal awal mula kehancuran hidup kalian. Kalau saya salah ngomong, silahkan kalian praktekkan dulu. Nanti kalian akan merasakan hal yang saya ucapkan ini. Nah, untuk mengantisipasinya agar kalian tidak terjerat dalam lingkaran hutang pinjaman online, salah satunya kalau kalian saat ini sudah terlanjur meminjam uang, sudah terlanjur gali lubang, tutup lubang, saat ini juga jangan mikir lagi kalian harus stop semua pinjaman online kalian. Gagal bayarkan semuanya. Sudah saatnya gagal bayarkan semuanya. Apapun resikonya nanti yang akan kalian hadapi harus siap dihadapi. Karena yang namanya gagal bayar pinjaman online tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman, pasti ada resikonya. Dan menurut aturan kalau resiko terberatnya gagal bayar di pinjaman online adalah skor kredit data-data kalian bermasalah. Tidak bisa lagi mengajukan pinjaman di pinjaman online dan platform yang lainnya. Itu menurut aturan, tapi faktanya kalau misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, setiap hari kalian akan diteror dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit akan ditelepon, akan di chat WA perihal tagihan yang belum dibayarkan. Jadi yang namanya gagal bayar itu tidak ada yang aman. Banyak yang nanya, aman nggak? Hutang 7 juta aman nggak? Hutang 500.000 saja di pinjaman online itu nagihnya kayak hutang 1 miliar. Jadi tidak ada yang aman. Yang penting pertama kalian kuatkan mental, tetap berpikir tenang, berpikir santai, berpikir secara logika. Karena kalau kalian gegabah melakukan tindakan, kalian akan terjerumus ke hal yang lebih buruk.
Jadi solusinya adalah segera gagal bayarkan semua pinjol kalian sebelum kalian terjerumus ke dalam hutang yang lebih besar. Kalian bekerja setiap hari, uangnya habis, gaji kalian habis dipakai untuk bayar pinjol. Yang awalnya gaji kalian itu bisa dipakai untuk makan sehari-hari, mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan anak istri. Tapi setelah mengenal pinjaman online, gaji yang kalian kumpulkan setiap hari, setiap bulan, habis semua dipakai membayar pinjaman online karena untuk menjaga nama baik kalian, menjaga skor kredit agar tetap bagus, yaitu dengan cara terjerumus ke gali lubang tutup lubang pinjaman online dari yang satu ke pinjaman online yang lain. Jika sudah seperti itu dan kalian masih berniat untuk menjaga nama baik, untuk merawat pinjol-pinjol kalian, solusinya yang terbaik adalah bayarkan semua pinjol kalian kalau kalian punya uang. Kalau tidak punya uang, jangan memaksakan untuk membayar. Stop, sudah, gagal bayarkan semuanya. Apapun resikonya nanti hadapi saja. Yang terpenting jangan panik, tetap tenang, tetap santai. Hadapi semua resikonya. Mau itu kolektor lapangan datang ke rumah atau tidak, hadapi saja. Karena kalau tidak seperti itu, kalian akan semakin hancur. Kalau terus merawat pinjaman online karena ingin menjaga nama baik, tunggulah kehancuran hidup kalian selamanya. Kehancuran hidup kalian selamanya. Rumah tangga bisa hancur karena setiap hari berdebat karena harus mencari uang untuk membayar hutang di pinjaman online. Apakah kalian masih mau melakukan hal seperti itu? Apakah kalian masih mau merawat pinjaman online jika hidup kalian sudah mulai hancur? Mau nunggu sampai kapan hidup kalian semakin hancur? Sampai bela-belain pinjam ke sana ke sini, ke bank, kemana, jual motor, jual tanah, jual segala macam untuk pinjaman online. Apakah kalian masih mau seperti itu? Saran dari saya, hentikan saat ini juga. Hentikan, gagal bayarkan semuanya, tidak masalah. Hadapi saja resikonya, jangan takut. Karena daripada kalian hancur, lebih baik dari sekarang diantisipasi. Lebih baik malu satu kali daripada hancur selamanya. Kalau memang sudah digagal bayarkan, dari situ kalian fokus menata hidup kalian yang lebih baik. Kalau kalian masih bekerja, semuanya dikelola, ditabung uangnya untuk membangun masa depan, bukan untuk membayar pinjol. Tunggulah nanti bagaimana, apapun resikonya, kalian hadapi saja. Saya tidak menyarankan ataupun tidak mengajak kalian untuk tidak membayar hutang, bukan. Daripada hidup kalian hancur karena terus gali lubang, tutup lubang di pinjaman online, lebih baik stop bayar. Daripada coba kalian misalkan punya mobil dijual, punya rumah dijual, istri digadaikan. Itu kan udah kelihatan awal kehancuran hidup, itu karena pinjaman online. Jadi apa kalau memang menurut kalian lebih banyak positifnya, silakan kalian rawat pinjaman online. Kalau menurut kalian ternyata lebih banyak mudaratnya, stop pembayaran. Apalagi sudah dicaci maki, dibilang kata-kata yang kasar, yang sudah menyakitkan, itu sudah saatnya kalian hentikan semua ini. Hentikan dijadikan sapi perah oleh pinjaman online. Oke ya, semoga video ini bermanfaat dan saya sarankan kalian tetap semangat, tetap berpikir secara jernih, jangan sampai melakukan hal yang di luar kewajaran. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa kalian jangan lupa untuk selalu minta pertolongan sama Allah agar kalian diberi solusi terbaik atas permasalahan dunia ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.